Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan yang kemarin sudah dikerjakan tentang tasrif fi'il amar. Namun sebelumnya saya akan review sejenak tentang pembentukan fiil amar. Sebelumnya kita pernah belajar tentang fiil amar. Fi'lun adalah kata kerja, amrun adalah perintah. Jadi kata kerja untuk memerintah. Ketika kita menyebut kata ba adalah sudah menulis, maka ketika mau bilang tulislah kata perintah, maka cukup kita lihat fi'lun mudhari'nya, kita lihat fi'il mudhari'nya. Ketika tertulis kata bayak tubu, tu berbunyi u, maka ya mudhari'nya ini dibuang, diganti dengan alif. Alif harokatnya saya kasih apa? Sesuaikan dengan huruf sebelum akhir dari tu, berarti domah. Maka jadi uktub, kata bayak tubu, huruf mudhari'nya hilang, diganti dengan alif. Alif harokatnya disesuaikan dengan harokat sebelum huruf terakhir. Kata bayak tubu, uktub. Daro saya ru, su, maka udrus. Nah, seperti itu ya. Kemudian jala saya li, su, harokatnya kasrah, maka ya-nya dibuang, huruf mudhari'nya dibuang, diganti dengan alif. Kemudian harokatnya disesuaikan sebelum akhir kasroh, maka ijlis, bukan ujlis, tapi ijlis. Nah, dua ini bisa jadi patokan. Jadi dalam fi'il mudhari yang 3 huruf saja, fi'il, sulasi, mujarrad, mengikuti pola ini. Harokatnya kita lihat sebelum terakhir. Nah, kecuali untuk harokat fathah. Fathah sebelum akhir, maka ngikutin seperti yang sebelum terakhir kasroh. Jadi fathah dan kasroh, hu alifnya kita kasih dengan kasroh. Qara ayak ro fathah, maka diganti alif, harokatnya tidak a tapi berubah menjadi i. Karena cuma punya dua pola, u dan i. Iqra. Ghasala yagsi, si kasrah, maka yagsilu igsil. Fathah yaftahu, fathah, maka iftah. Nah, dan lainnya. Nah, di sini kemarin kita pembahasan disuruh untuk menyebutkan kata kerja fi'il amar yang terdapat dalam ayat Al-Quran ini. Apa ayatnya? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Mana fi'il amarnya di sini? Kalau pelajaran kemarin tanda dari fi'il amar itu adalah dengan disukun terakhirnya, uktub, ijlis, iqra. Tapi di sini kita tidak menemukan, tidak akim tapi akimu. Tidak ati atau atia tapi ati'u. Kok bisa begitu? Ya, semuanya itu menyesuaikan dengan kata gantinya. Ini saya kasih contoh. Fi'il amar itu berlaku untuk 6 kata ganti, 6 isim domir khusus untuk orang kedua saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau untuk satu orang laki-laki kamu, maka harokatnya adalah disukun uktub. Dua orang di antara tanda dari dua itu adalah ditambahin satu. Satu adalah alif. Maka uktub jadi uktuba. Kamu berdua siswa, tulislah. Maka uktuba. Ayuhat talibani uktuba. Ayuhat talib. Talibun satu. Maka uktub. Ya talibani, dua orang siswa. Uktuba. Ayuhat tulab. Semua siswa. Uktubu. Karena laki-laki. Tanda dari banyak laki-laki adalah waw. Waw adalah untuk laki-laki banyak. Maka di sini ada iftah, iksil, semuanya sukun ketika satu orang laki-laki, anta. Ketika dua, antuma, maka semuanya ada alifnya. Karena alif adalah identik dengan satu. Satu tambah berapa jadi dua, tambah satu.
Maka kalau mau dua tinggal tambahin satu yaitu alif. Uktuba, uktuba, iksil, iksila, udurus, udurusa, dan selanjutnya. Kalau laki-laki banyak tinggal tambahin waw. Uktub, uktubu, iftah, iftahu, iksil, iksilu. Itu pasti laki-laki banyak. Nah, kalau perempuan ditambahin ya dan kasroh sebelumnya. Uktub jadi uktubi. Kul, makanlah. Jadi kalau anti ya tolibah. Kuli, makanlah. Udrusi, belajarlah. Uktubi, tulislah. Iftahi ayuhat talibah, bukalah. Nah, itu kalau berbicara kepada satu perempuan. Tapi kalau saya bilang, ya Ahmad, iftah. Ya Aisyah, iftahi. Ya Aisyah, wa Fatimah, wa Khadijah. Maka kita pakai iftahna. Kenapa pakai na? Karena perempuan banyak. Kalau perempuan banyak, belakangnya dikasih na. Perempuan satu, ya. Laki-laki banyak, wow. Ya kalau dua orang, tambahnya alif. Nggak ada untuk satu orang saja, hanya satu orang, maka tinggal disukun untuk laki-laki. Bisa difahami ya? Nah, maka di sini adalah ati, akim, akimu. Pakai wow. Ati, atu. Ati, dan selanjutnya dan seterusnya. Kenapa di sini ati kemudian muncul yang kedua ya jadi ati karena dari kata-kata atau yuti awalnya panjang. Tapi ketika di sini menjadi ati, kenapa tidak ati gitu? Karena ati ya itu disukun, kemudian ainnya disukun, nggak mungkin. Sukun itu mati, sebelumnya juga mati. Jadi tidak bakal ketemu ya dengan ain. Karena mati dengan mati nggak bisa komunikasi. Maka yang dibuang yang mana? Kemarin kita sepakati, yang dibuang adalah huruf ilat, huruf penyakitnya. Maka ya-nya dibuang berubah jadi atia. Nah, di sini kok kemudian ya-nya muncul lagi? Karena ainnya sudah hidup. Maka jadi ati. Balik lagi, ya kan? Tapi ketika di sini ainnya sukun, ya-nya saya buang lagi. Kenapa? Karena ya huruf penyakit, dia mati, ainnya juga mati, nggak bisa komunikasi. Maka huruf ilatnya lah yang akan dibuang jadi ati. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Aqama yuqimu, ada ayatnya kan? Maka akim. Yu'ti, loh ini kok ya-nya dibuang kenapa? Karena huruf ilat. Jadi ati. Kalau ati nanti khusus untuk anti. Yuti'u jadi atia, tidak atia. Tapi ati ya-nya dibuang. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ya ayyuhallazina amanu rka'u. Jadi irka'u, usjudu, u'budu. Nah, ini adalah fi'il amar ya, kata perintahnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, roja'a yarji'u, irji'. Kalau al nafsu itu ini muannas, al mutmainnah. Nah, datanya kan? Nafsu dia muannas, maka irji'i ila rabbiki, ini menunjukkan ki anti. Fadkhuli, dakhala yadkhulu, udkhul. Kalau anti udkhuli, wadkhuli jannati. Selanjutnya faidza, ini surat al-jumu'ah. Faidza qudiyatis salatu fantashiru. Wahai seorang mukmin, intashiru, banyak orang. Kalau satu orang intashir, kalau dua orang intashiro. Kalau banyak laki-laki intashiru, kalau perempuan intashiri. Tapi nggak mungkin bertebaranlah di satu orang, ya kan? Enggak, pasti banyak. Kalau laki perempuan banyak intashirna. Nah, ibtagha yabtagi, ibtagi. Kalau banyak ibtagu. Zakara yaskuru, uskur. Tapi kalau banyak uskuru, dua uskuro. Perempuan uskuri, banyak perempuan uskurna. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada kata-kata fi'il mudhari. Nah, fi'ilun mudhari kemudian disuruh merubah menjadi amar. Maka tolaba mudarris, guru ini meminta Ahmad untuk pergi ke perpus dan baca beberapa buku di situ. Nah, kalau dalam bentuk perintah gimana? Qalal mudarris. Pak guru bilang kepada siapa? Li Ahmad. Izhab. Zahaba, izhab. Qara'a, iqra.
Izhab ya Ahmad ilal maktabah waqra, bacalah. Yata'allam, belajar. Wa yatakallam, berbicara. Nah, belajarlah al-Arabiyah, ta'allam al-Arabiyah, wa takallam, berbicaralah biha, dengan bahasa Arab, kulla yaumin, setiap hari. Nah, dari fi'il mudhari kemudian kita bikin dengan fi'il amar. Dengan cara apa? Membuang huruf mudhari'nya, ya-nya ini. Ya'malu, ya-nya dibuang dengan diganti dengan alif, maka i'malu. Yajtanibu, ya-nya dibuang diganti dengan alif, maka ijtanibu. Nah, seperti itu. Kemudian masahayam sahu, taknya dibuang diganti dengan alif. Loh, ini kok ada ya-nya? Karena ini tolibah, perempuan. Imsah jadi imsahi. Uktub jadi uktubi. Kenapa? Karena tolibah, perempuan. Uzakir, zakir. Kenapa? Karena ini laki-laki. Tanawalu, tanawal. Yuti'u, ya-nya dibuang diganti dengan alif. Yuti'u jadi ati'u. Yatakhallaku, ya-nya dibuang jadi takhallaku. Nah, ini contoh terakhir. Banyak laki-laki, pasti akan ada wawnya. Nah, perhatikan. Nah, ayyuhal muslimun, banyak orang jahidu. Maka disesuaikan dengan kata gantinya. Fidini kum, kum antum. Banyak laki-laki. Muslimat, banyak. Banyak perempuan tadi pakai apa? Pakai nun, jahid, nah. Dinikun, nah. Dua, pasti tambahnya alif, jahida. Dinu, kuma. Akhi, satu, pasti sukun, jahid. Ukti, perempuan, jahidi. Nah, seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua adalah laki dan perempuan. Satu laki-laki, jahid. Dua laki-laki, jahida. Banyak laki-laki, jahidu. Satu perempuan, jahidi. Dua perempuan, jahida. Banyak perempuan, jahid. Nah, jadi 6 yang tadi di atas itu harus diperhatikan. Mana tadi yang atas? Pola yang ini. Nanti bisa dilihat di setelah pembelajaran online ini. Begitu juga dengan ini, nanti bisa dibelajari lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ahmad takallam, Aisyah takallami, Ahmad wa Aisyah takallama. Ya auladi, anak-anakku, takallamu. Ya banati, bintun, anak perempuan. Banat, banyak anak perempuan, maka takallam. Nah, kalau binti, takallami. Bintani, dua, maka takallama. Bintun saya ganti dengan ibnun, anak laki-laki, maka takallam, berubah jadi apa ini? Muzakkar. Ya. Saya kira itu semoga bisa difahami dengan baik tentang pembelajaran apa ini tadi? Pembahasan latihan soal tentang membuat fi'il amar dari fi'ilun madin atau fi'ilun mudhari'. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.